Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vendor tanaman buah. Di edisi malam hari ini bareng rombongan tukang kebun ini. Kebongkar satu butir durian OC. Ini durian sultan ini. Harganya itu per kilonya 400.000 teman-teman. Jadi itu sekitar berapa per butirnya, berapa kilo Mas? Ini yang punya pohonnya 1,5 kilo. Oh, ini ada 1,5 kilo ini. Ini beliau yang punya pohonnya. Usia berapa tahun Mas? 5 tahun usia dari tanam 1,5 meter. Dulu di planter bagian. Oh iya, iya. Terima kasih sudah disisakan ini Mas. Katanya disuruh nyicip. Nah, mari kita coba ini. Tinggal separuh ya, karena memang tadi saya itu ada acara. Ya sempat pada di WA ini sama rombongan tukang kebun ini. Duri hitam ini tahap pembuahan yang keberapa ini Mas? Udah. Oh, ini udah berbuah 2 kali. Pohonnya usia 5 tahun ini teman-teman. Kita coba bongkar ya. Kita dekatkan. Wah, edan, mantep ini Mas. Tuh, pas temenan gitu. Nah, keunggulan dari buah durian jenis duri hitam ini hampir sama apa itu yang jenis musangking, terus super tembaga itu juga. Teksturnya itu nih kering, tidak berair, jadi creamy. Dia kalau sentuh seperti ini lembut, teksturnya lembut. Ada serat sama sekali ya. Dan dagingnya kering nih. Jari saya aja nggak ada ini, tak bersihin ya. Jari saya nggak ada air sama sekali. Jadi kandungan airnya itu tipis. Ini lebih banyak kandungan alkoholik. Nih. Untuk warna buah itu cenderung ke kuning hampir mendekati orange. Ini matang di pohon atau diperam Mas? Matang di pohon. Oh, berarti gantung ya? Oh, ini matang di pohon nih teman-teman. Sempurna, jadi matangnya sempurna di pohon. Beda kalau yang diperam itu ya tetap rasa tetap beda tipis lah. Ini matang di pohon. Kita coba ya. Ya, langsung saja. Ini dari tadi saya jelasin itu sambil nelen ludah, terus terang. Itu sambil si rombongan tukang kebun itu pada senyum-senyum karena saya itu ini kelihatan kan jagonya nelen ludah bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Deket ya. Creamy teman-teman. Ini kalau menurut saya pribadi tingkat kepahitannya sudah lumayan untuk manisnya juga ini campur antara manis dan pahit. Untuk pecinta yang pemula ini golongannya cukup lumayan pas, kering, nggak berair sama sekali. Padahal ini musim hujan teman-teman. Ternyata kandungan airnya minim sekali. Sangat lembut. Rekomendasi buat perkebunan karena memang dari nilai ekonomis duri hitam itu untuk harga di pasaran supermarket, harga buahnya malah nggak mengalami penurunan ya Mas ya. Naik terus. Ini per kilonya itu udah mencapai nominal 400.000 teman-teman. Jadi katakanlah semisal satu buah itu rata-rata 2 kilo. Nah, itu investasinya sama halnya kalau kita beli emas 1 gram dengan kadar 70%. Kan satu kilonya itu kan 400.000 dikali 2 kilo. Nah, ini tadi 1,5 kilo karena ini yang paling terakhir ya Mas ya. Petikan paling terakhir.
Nanti kita tanya-tanya langsung sama yang punya pohonnya, tips dan triknya pemupukannya gimana. Nanti kita bagi-bagi tipsnya. Oke, mantep, ini wajib punya pohonnya buat investasi di masa mendatang. Dampaknya bisa untuk lingkungan juga bagus, dan dampak ekonomi bisa diwariskan ke anak cucu di masa mendatang. Mantep. Kita lagi ngumpul-ngumpul diskusi tiap malam itu seperti inilah kegiatan rombongan tukang kebun itu. Ini yang punya pohonnya, yang tadi ini sempat direview ya, yang punya pohonnya, dan katanya sudah berbuah 2 kali. Dan tadi sempat tanya-tanya gimana Mas mengenai tingkat kesulitan? Tingkat kesulitan buat jenis duri hitam ini sangat bakoh di cuaca penghujan ini ya. Saya punya 2 jenis, yang satu musangking, yang satu duri hitam. Kesulitannya lebih sulit musangking ketimbang duri hitam. Perawatannya cuma ala kadarnya. Itu untuk segi pemupukan mungkin nanti buat referensi ke teman-teman yang masih pemula dan awam, itu gimana Mas? Saya cuma ala kadarnya aja pupuknya. Berarti... Cuma mulai muncul tunas bunga itu cuma saya MKP doang. Oh, MKP yang MKP Pak Tani itu. Pak Tani ya. Terus setelah bunganya mekar menjadi calon buah itu cuma tak kasih pupuk boron sama kalsium, dan tidak ada yang lebih, cuma itu aja. Oh gitu ya, dicatat ya teman-teman, itu untuk pupuk generatif ya. Saya teruskan, itu untuk pupuk generatif, itu untuk kebutuhan masa pembuahan dan perawatan pasca pembungaan. Itu untuk penguat bunga dan memperbaiki kualitas pembuahannya juga. Nah, ini mengenai pengendalian hamanya gimana Mas? Pengendalian hama ya cuma 1 bulan tak semprot pakai insek sama gandasil buah. 1 bulan itu cuma 2 kali. Tuh teman-teman, perawatannya itu nggak harus serumit yang dibayangkan. Kita itu bisa disambi lah, istilah Jawanya disambi-sambi. Misalnya katakanlah ibaratnya teman-teman itu ada kerja sambil kerja di pabrik atau di apa, itu kan nggak harus tiap hari ngerawatnya. Yang penting dibersihkan ya Mas ya. Ya, bersih dari ya, rumput. Dari rumput bersih. Cuaca di musim kemarau kemarin ya siram, jangan lupa siram biar nggak rontok buahnya. Calon buahnya. Jadi tetap penyiraman harus diperhatikan. Untuk penanaman awal tadi yang ukuran berapa Mas? Ukuran 1,5 meter di polybag itu. Oh, dulu yang di polybag planter bag dulu. Ya. Nah, jadi 1,5 meter, masa usia berbuahnya berapa tahun tadi? Usia berbuah perdana itu dulu usia 4 tahun sudah berbuah 3 butir kalau nggak salah. Nah, ini di usia yang 5 tahun ini udah berbuah 26 butir ini. 26 butir, lumayan. Kalikan saja ya. Ini yang paling terakhir ya Mas. Ini bobotnya per buahnya itu 1,5 kilo ya Mas. Ya, itu paling kecil. Paling besar itu ada 3,5 kilo. Nah, kalikan 400 ya. Kalikan 400 itu per bulannya 1.200.000 ya. Kalau nggak salah ya. Ya. Lumayan lah buat invest masa tua kok. Anak putu, cucu. Ya, kalau untuk tahap awal mungkin kita balik modal dulu. Ya, balik modal dulu. Dari pupuk, dari bibit, itu udah balik. Bahkan malah lebih. Sudah bisa makan sepuasnya. Dan ini alhamdulillah ini dikasih sama Masnya. Terima kasih ya Mas ya.
Ini rekan-rekan satu tongkrongan kita itu di sini mayoritas itu tadi saya bilang rombongan tukang kebun. Saya sendiri juga pembibit. Ini kita tiap malam sharing-sharing seperti ini. Jadi lanjut ya Mas, kita untuk masalah kesulitan di hama. Selain hama daun itu ada hama apa lagi? Ya enggak ada, cuma daun itu di semprot rutin lah biar pohonnya sehat glowing. Oke, mungkin sekian dulu, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin mempunyai lahan kosong. Jangan biarkan lahannya kosong, eman-eman bisa dibuat invest masa mendatang. Dan semakin tua umur pohon kan, nah ini sebagai contoh tahap perdana tadi berbuah 3 butir, tahap kedua 26 butir. Nah nanti ya kita lihat aja nanti tahap ketiga itu yang 3 musim, insya Allah pasti bertambah ya Mas ya. Mungkin sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di lain kesempatan, semoga bisa menambah informasi dan referensi buat teman-teman yang mau memulai perkebunan ya.